Jadi dapat kami simpulkan di sini, memang beliau tidak sepakat ya atau tidak setuju dengan hambatan intervensi di kelurahan. Karena Pak Lurah ini orang yang memang melayani. Yang tadi sudah disampaikan juga, khusus untuk belangko yang surat keterangan ahli waris, mereka resmi sudah ada. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan yang mendapatkan klien itu disarankan lebih baik datang saja, nanti langsung ahli warisnya dan ada belangko yang sudah disiapkan di kelurahan. Sudah itu yang menarik juga, tadi sedikit curhat. Sebenarnya saya bukan amplop yang tebal, tapi karena keseringan ngobrol dan diskusi dan silaturahminya jadi cepat jadi. Dan sekaligus juga saya sampaikan juga, memang mungkin seidealnya ini buat rekan-rekan juga. Memang pada saat kita mengejar C itu luar biasa gitu. Tetapi saya sampaikan juga, Pak, ada beberapa kriteria persentasenya. Maaf ya, kalau lurah mungkin dia 2,5-5% wajar di NJP. Tapi maaf, kalau jawara yang kepala desa itu kadang-kadang 10%, nggak mau turun, nggak mau cerita, atau kadang-kadang lebih dari itu. Nah ini yang jadi problem kita. Kalau beliau di kelurahan, saya pikir sudah normal karena memang sudah ada arahan dari pemerintah daerah gitu. Di sisi lain, saya sepakat tadi, ya kalau memang kita sudah dibantu, sekali-sekali bantu Pak Lurah, jadi saksi lah, sekali-sekali gitu, kasih. Jangan dua, satunya pun boleh gitu. Karena ini inisiatif yang luar biasa gitu. Karena apa? Jangan sekali lewat, itu sudah. Begitu sudah selesai kita dada-dada gitu. Terima kasih karena kita mengingat waktu juga. Jadi kesempatan ini kini ada 4 meja dia. Jadi saya kasih kesempatan masing-masing satu. Nanti sudah dibacakan, baru nanti ditujukan kepada siapa, sekaligus nanti bisa dijawab oleh narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Terima kasih. Mohon dibantu teknis. Maka Kang Maman. Kang Maman Suparman. Kang Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Noval atas kesempatannya. Melihat paparan tadi baik dari Pak Dirman maupun Pak Awan, ada sedikit pertanyaan mengenai pendaftaran pertama kali. Tadi sudah lengkap ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan, pendaftaran pertama kali itu wewenang siapa? Kalau kita tahu kan wewenang PPAT mah cuma 86 tadi ya buat akta. Jadi pendaftaran pertama kali kita nggak tahu atau nggak melakukan pun bukan kewenangan kita. Yang pertama itu. Karena di Pemda sekalipun, pengurus daerah IPAT Kabupaten Sukabumi itu kadang banyak keluhan dari anggota tentang pelayanan di BPN itu. Setelah kita tanya, ternyata urusan yang bukan kewenangan PPAT, misalnya pemecahan bidang, pendaftaran pertama kali lama segala macam, kita jadi bingung. Ini perlu kita tanggapi atau tidak sebagai pengurus Pemda misalnya ya. Padahal kita tahu bahwa kewajiban PPAT cuma buat akta yang tadi 86 dan melaporkan itu saja sebetulnya ya. Itu yang pertama. Untuk Pak Dirman, itu gimana kita tanggapannya? Lalu untuk Pak Lurah, Pak Awan, di dalam praktek memang sebetulnya kata Pak Noval tadi, antara Pak Lurah dan Pak Kades itu beda ya. Kebetulan di Kabupaten Sukabumi tempat saya itu banyaknya kepala desa yang kadang-kadang minta paket biayanya tuh luar biasa. Saya pernah diminta sampai berapa 17% dari NJOP malah. Kalau yang lurah sih setahu saya memang agak lebih hati-hati karena mereka kan sudah dapat gaji segala macam. Saya pernah juga ngurus yang sudah dibayar BPHTB-nya, lurahnya minta besar. Saya bilangin saya akan balikin lagi nih, dibatalkan. Saya bilang akhirnya ya tetap jalan aja. Nah, kendala-kendala di lapangan, di kelurahan itu biasanya memang antara pejabat lama dan pejabat baru itu kadang-kadang di tempat saya ada yang buku tanah desanya dibawa pulang sama kepala desa lama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung aja kita kumpulkan dulu di barisan kedua. Maka kami persilakan, mungkin Pak Haji Lukman. Silakan. Belum. Dari barisan ketiga Ibu Esti yang sudah siap-siap bertanya tadi, mangga.
Mungkin dari barisan sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat brother kita. Mudah-mudahan jadi Prof. Dirman dan Pak Lurah, Lurah Tengah. Saya tadi sempat nanya Lurah Tengah, Tengah posisi di mana kalau di tengah? Ya. Saya bilang di Narado, gue beli dulu atlasnya supaya abang paham. Ya kan? Moderator Bro Noval, kalau kita bilang kunciannya Kabupaten Bogor. Jadi gini Bro Dirman, kalau saya bertanya tadi udah dapat pesan dari IB, jangan ilmiah kali, jangan panjang-panjang bang. Ini singkat-singkat deh. Kalau saya melihat bahwa Permen Agraria dan Tata Ruang nomor 16 2021, kalau kita baca kita langsung terpikir, terusik, tergelitik. Oh, kayak gitu sekarang aturan main kalau gue sebagai PPAT. Justru yang mau saya tanya Bro Dirman, apa yang perlu kita kritisi sebenarnya? Tolong kasih tahu saya soal esensi dan substansinya terkait tugas dan pelaksanaan jabatan kita sebagai PPAT. Itu harus kita pisahkan. Karena kenapa? Korelasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah membuat bingung. Nggak usah kita bingung. Awak yakin lurahnya bingung? Nah, mumet. Pengakuan jujur. Nah, beda Bro Dirman dengan awak ini. Tentunya Bro Dirman tiap hari ngelotokin bacaan. Kalau kita kan sepintas-pintas. Kecuali ada persoalan, sahabat kita boleh lewat, tiba-tiba dipanggil sama aparat polisi, terpaksa kita baca. Belum bantu, ya kan gitu. Bisa seperti itu, ya kan? Jadi paham ya, gitu loh. Langsung itu sekali, itu langsung siapa? Jadi apa esensinya, apa substansinya, korelasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tugas dan pelaksanaan jabatan PPAT. Karena setiap seminar simposium itu yang dibahas, nggak ketemu judulnya. Gitu loh, sama seperti saya telepon Bang Habib, apa sih sebenarnya, tapi bingung, karena kalau ketemu Dinda dia bilang gitu, kata Bang Habib ini pertama. Kalau Pak Lurah, terima kasih banyak Pak, nanti besok-besok kalau ketemu kita saling tegur sapa, ya kan, saling ngopi, tenang aja Pak, kita bisa traktir Bapak, aman gitu. Jadi itu aja, jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mino. Jadi sudah sama-sama kita mendengarkan. Jadi ada dua pertanyaan, satu dari Kang Maman, yang kedua dari abang kita Bino. Yang pertama untuk Kang Dirman, yang sudah langsung aja ya. Sudah itu nanti dilanjuti dengan Pak Awan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman sebenarnya ya. Suhu di Kabupaten Sukabumi ya. Senior kita ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat Pak Maman Senaria dari Sukabumi berkenan hadir ya Pak. Terima kasih ya. Dan terima kasih juga nih buat Suhu juga nih Pak Dino. Kasih tepuk tangan juga dong buat Bang Dino. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya Pak ya. Baik, kita sama-sama diskusi terkait dengan siapa yang mengajukan permohonan wewenang ya pendaftaran pertama kali. Sebenarnya di dalam ketentuan pendaftaran tanah baik di PP 2497 maupun peraturan pelaksananya di 397, Perkaban 8 2012, terus yang perubahan 2019 dan yang sekarang sama PP terkait dengan pendaftaran tanah yang merupakan PP dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ juga dijelaskan Pak, sebenarnya pendaftaran tanah itu ada dua, ada sistematik sama sporadik ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai sistematik dan sporadik itu seperti apa. Jadi memang yang namanya sistematik itu inisiatifnya dari pemerintah Pak. Kalau sistematik, yaitu terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Tapi kalau inisiatif dari pemegang hak pribadi ini mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah. Nah, terus dalam prakteknya apakah PPAT di sini kan mengenai kewenangannya yaitu salah satunya membuat akta ya, 8 akta. Tapi juga PPAT juga tidak dilarang Pak melakukan proses pengurusan sebagai kuasa
untuk membantu proses pensertifikatan Pak. Saya melihat tidak ada peraturan yang melarang yang tidak membolehkan PPAT untuk mengurus proses pendaftaran tanah Pak. Demikian Pak Maman Sunaria ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terus yang berikutnya terkait dengan pertanyaan Bang Dino ya. Bang, ini pertanyaannya udah level filsafati Bang. Oke. Jadi kalau kita berbicara filsafati memang ada 3, baik secara epistemologi, aksiologi maupun ontologi. Tapi saya nggak akan menjelaskan seperti itunya ya Bang ya. Oke. Jadi pada saat kita berbicara keluar sebuah peraturan perundang-undangan, tentunya dilakukan dan dilalui dengan yang namanya ada naskah akademik, ada kajian-kajian yang lainnya ya, sehingga dikeluarkanlah sebuah ketentuan peraturan undang-undang. Jadi kalau berbicara itu, ini larinya terkait dengan hukum atau teknik peraturan pembuatan undang-undang ya Bang ya. Nah, apa esensi dan kritisinya Bang? Di situ terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kan salah satunya terkait dengan pendaftaran tanah ya, yang tadi kita bahas. Terus juga ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, apabila kita bagaimana cara mengkritisi, banyak cara Bang. Oke, kita bisa dilakukan dengan secara seminar. Seperti yang kita lakukan, ini mungkin bisa kategorikan yang namanya diskusi hukum atau FGD, Forum Group Discussion. Di sini kan ada notaris, ada PPAT, ada Pak Lurah. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, untuk memberikan masukan-masukan atau kritisi juga bisa dilakukan dengan upaya hukum ya, baik melalui judicial review dan sebagainya. Terus yang ketiga, kita juga bisa melakukan kritisi melalui akademisi. Terkait dengan akademisi tentunya ya ini bagi bapak dan ibu-ibu yang sedang mengambil tesis atau disertasi. Salah satunya kan di dalam disertasi itu ada poin yang namanya kesimpulan plus saran dan rekomendasi. Itu juga bisa kita lakukan. Atau kita melakukan yang namanya in-depth interview, wawancara mendalam terkait dengan stakeholder yang terkait dengan hal-hal ini semua. Nah, itu semua dilakukan dan memang ujungnya kembali ke para pembuat dan pembentuk undang-undang Pak. Sebenarnya kebutuhan dari para pembentuk undang-undang itu mau kemana, dan tentunya tidak terlepas dengan adanya unsur politis dan sebagainya. Demikian barangkali yang bisa sedikit saya sampaikan Bang Dino. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu buat Kang Dirman atas jawabannya. Dalam kesempatan ini ada satu pertanyaan Pak untuk Bapak dari Kang Maman. Antara lurah dan kades itu berbeda. Kadang-kadang ya presentasi tadi, kadang-kadang rezekinya, kadang-kadang negonya dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Sebetulnya memang Pak, paling gampang sebetulnya untuk menahan kepada mereka itu dipertanyakan perdesnya aja dulu. Ada nggak perdesnya? Karena kalau tidak ada perdesnya sudah lari kepada korupsi. Kan gitu. Kalau tidak ada perdes berarti kewenangan pribadi yang berjalan. Karena pada saat jadi kepala desa untuk mengatur hal-hal yang demikian itu dibuat perdes. Atau bisa jadi kesepakatan. Tapi kalau untuk saya lebih unik Pak, kalau memang berhadapan dengan kepala desa begini, kan PP16-nya agak hilang dikit. Nah itu sebetulnya enggak. Kepala desa semua juga Pak. Biasanya itu dia betul menentukan, minta kadang-kadang 1.000 per meter. Jadi dianggapnya itu disamakan dengan PPATS Pak. Jadi dia mengacunya kepada kecamatan. Padahal dalam kaitannya itu, kalau untuk kepala desa diatur oleh Perdes. Makanya saya bilangin coba dipertanyakan Perdes yang baru diajak bicara. Karena mereka ngertinya kadang-kadang dari jual beli Pak. Sementara apalagi jual beli kalau untuk di kota kan sudah berbeda. Di kota itu banyak dibohongin ya Bu Lurah itu. Lurah banyak dibohongin ya kalau di kota. Sudah jelas jual belinya 1 miliar, dibilangin kagak Pak belinya. Cuman bener saya mah jual NJOP doang Pak. Makanya saya bilang kadang-kadang dengan rekan-rekan dari notaris yang sudah datang, ya kan biasanya ada lebihan aja sebenarnya. Jangan itu NJOP nggak boleh saya bilangin. Jual dengan harga sesuai dengan NJOP kan begitu, tetap harus lebih 10%. Nah itu jadi dalam kaitan ini mungkin lebih tajam Pak. Kalau di kota mah lurah yang banyak dibohongin sama penjual Pak.
Karena itu takut, padahal dalam kaitan tadi segala sesuatu itu dalam kaitannya dengan ini, insya Allah lah kalau kita mengacu kepada aturan dari pemerintah, saya bilang nggak jadi masalah. Memang kalau untuk pendaftaran sekarang ini perasaan saja Pak, perasaan itu akan menjelimet, padahal karena harus adanya surat kuasa ya, harus dengan adanya surat kuasa dulu, siapa yang dikuasakan, apalagi kalau dengan notaris itu bisa langsung kan dikuasakan untuk pengurusan libas langsung kepada sertifikat atau BPN segala macam. Itu saya rasa dalam kaitannya ini sekali lagi mohon menjadi pertimbangan untuk curhatan kami saja Pak. Itu dulu itu. Terima kasih. Aplausnya meriah buat Pak Awan. Terima kasih. Karena ini sudah maghrib ya, saya mohon izin mau lanjut atau kita close dulu karena mau maghrib, atau saya kembalikan ke MC yang memandu acara dari awal tadi. Tapi intinya karena sekarang di acara ini saya tawarkan kepada teman-teman semuanya. Lanjut atau break sholatnya? Oke, terima kasih. Jadi kita sepakati untuk break maghrib dulu, selanjutnya nanti bisa dilanjutkan kembali. Sebentar, Pak Wan ada mau disampaikan terakhir? Baik, Bapak Ibu sekaligus saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terutama saya ingin kepada Ibu Raden, di mana saya bisa berkenalan dengan Ibu selaku pimpinan daripada rekan-rekan tadi saya jawarannya di Kabupaten Bapak Bogor. nanti ini izin sowan nanti ya Bapak. Insya Allah tuh, kan belum apa-apa bertahan lagi aja. Ini yang luar biasa. Ini saya sekali lagi saya mohon maaf. Cair langsung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak dapat menghadiri terus. Walaupun sebetulnya bukan saya menghindar karena PPKM masih lumayan, biasanya di luar sudah seliweran begini Pak kalau lihat mobil banyak, karena Kabupaten Bogor masih level 3, jadi sebetulnya tadi saya begitu masuk agak kaget juga, waduh sebenarnya cuman mohon dengan sangat tidak dipiralkan itu lurahnya. Apalagi dalam hal ini kaitan dengan hukum, mohon tidak menjadi dipiralkan, cukup dengan kawan-kawan saja, karena masih dalam situasi kondisi seperti inilah pemerintah ini. Saya mohon maaf tidak bisa terus karena kebetulan saya udah persiapan nanti jam 7 ini untuk persiapan MTQ tingkat kabupaten, kebetulan di wilayah saya mohon doa. Terima kasih saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat untuk Ibu. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Kita kasih apresiasi meriah buat anak-anak sebelum kita Sebelum kita foto dulu sebentar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ayo Pak, foto bareng.